Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Imam Musalla Miftahul Ulum dan segenap pengurus Musalla Miftahul Ulum, dan yang saya hormati Bapak, Ibu, seluruh jemaah salat tarawih yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan berkah ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai kultum dan materi pada malam hari ini, perkenankan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya tadi Muhammad Ridwani, panggilannya Ustadz Ridwan atau Ridwan. Umur 26 tahun, status masih belum menikah, masih sendiri, single. Langsung saja kepada materi. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mutmi'il ji'an wa ta'imina fi syahri Ramadan." Yang artinya surga sangat merindukan kepada 4 macam manusia. Apa 4 macam manusia ini? Yang pertama, pembaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan keji dan mungkar. Ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Lalu yang terakhir, nomor 4, yaitu orang yang ahli berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan pembaca Al-Quran? Yang pertama tadi, yaitu orang yang ketika mempunyai waktu luang, dia sering membaca Al-Quran, sering tadarus Al-Quran. Nah, makanya Bapak, makanya Ibu, berhubung sekarang bulan Ramadan, sering baca Al-Quran, tadarus Al-Quran di masjid, di musola, ataupun di rumah masing-masing pun juga gak apa-apa. Yang penting sering membaca Al-Quran. Yang penting sering membaca Al-Quran. Karena ini salah satu hal yang membuat kita sangat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan keji dan mungkar? Yaitu orang yang ketika berbicara selalu yang keluar perkataan yang baik-baik, tidak mau mencela, tidak mau mencaci sesama, tidak mau mencaci dan tidak mau membuat sakit hati orang lain dengan perkataannya. Nah, ini termasuk orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan keji dan mungkar. Dan ini juga hal yang dapat membuat surga merindukan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Apa maksud? Yaitu orang yang ketika bertemu dengan orang yang kelaparan, dia membantunya, membantu memberi makan, ataupun ketika membutuh pertolongan, dia menolongnya. Jadi marilah Bapak, marilah Ibu, lebih peka sesama. Jangan sampai kita kenyang, namun saudara kita kelaparan. Jangan sampai, karena ini pun satu hal yang dapat dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, yaitu orang yang ahli berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini Bapak, ini Ibu, sekarang ini kan memang bulan Ramadan.
Jadi jangan pernah membatalkan puasa, jangan pernah tidak berpuasa kecuali memang punya udzur syar'i. Udzur syar'i seperti apa yang memperbolehkan membatalkan atau memperbolehkan tidak berpuasa? Yaitu sakit yang sangat parah ataupun perjalanan yang sangat jauh sampai 80 km atau lebih. Itu boleh tidak puasa atau boleh membatalkan puasa di tengah hari, asalkan dengan syarat tidak kuat di tengah hari baru batal puasa. Lalu ada orang yang berdosa kalau puasa. Siapa itu? Ada yang tahu? Kalau berpuasa dia dosa. Yaitu orang perempuan yang datang bulan. Itu tidak boleh puasa. Kalau puasa berdosa. Lalu siapa yang kalau tidak berpuasa berdosa? Ya orang normal. Tidak punya udzur tapi tidak puasa. Tidak sakit, tidak perjalanan jauh, tidak punya pekerjaan yang sangat berat. Itu kalau tidak berpuasa mendapatkan dosa. Dan itu semua perlu satu saat mengkodoknya. Walaupun boleh tadi, boleh tidak puasa, tapi tetap mengkodok satu saat. Semoga kita semua dapat melakukan hal 4 tadi. Dan semoga kita semua dapat dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.